Sidang kedua gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang diantaranya mendengarkan keterangan para saksi cukup menarik perhatian. Tim Prabowo Hatta mendatangkan sebanyak 25 saksi yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun sebagian saksi yang didatangkan kubu Prabowo Hatta hanya menyampaikan kesaksian berdasarkan keterangan dari pihak lain. Di antara saksi yang diajukan tim Prabowo Hatta bahkan hanya mengetahui dugaan kecurangan tersebut berdasarkan laporan dari tim relawan atau dari kliping koran. Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Hamdan Zulfa beberapa kali menegur saksi yang dinilai tidak jelas dalam menyampaikan kesaksiannya. Yang sangat menyakitkan kami baca di salah satu media, Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada itu. Jadi gini. Mohon izin, Pak Hakim. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Ya cukuplah keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama, Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Saya tidak bawa, Pak Hakim. Ya. Terima kasih, Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup. Nanti saya keluarkan. Mohon maaf yang mulia, saya buka lagi. Kalau ini bukan ujian, ini boleh buka. Rp1.099.000. Berapa? Rp1.399.009. Itu yang suara sah atau yang menggunakan hak pilih? Sah. Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pilih dari semua total Ya, apa DPT? Iya betul. Yang memilih laki dan perempuan ada. DPTP, DPK, DPKTP totalnya 1.408.210. Iya itu 1.408.210 ya. Sementara itu dalam penyampaian tanggapannya, tim kuasa hukum KPU dan pasangan Jokowi JK menyatakan gugatan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Kuasa hukum KPU juga menilai perbaikan gugatan tetap tidak memiliki bukti yang konkret. Tidak ada penjelasan detail mengenai lokasi kecurangan dan siapa pelakunya. KPU juga mengklaim proses penghitungan sudah dilakukan terbuka di TPS dan pihak Prabowo Hatta tidak mengajukan keberatan. Menanggapi jalannya sidang gugatan Pilpres, tim kuasa hukum Jokowi JK sebagai pihak terkait juga menyatakan hal yang sama. Mereka mempertanyakan proses status hukum Prabowo yang telah mengundurkan diri dari proses pemilu karena pihak yang telah mundur dinilai tidak dapat lagi mengajukan gugatan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berikut kami tampilkan kembali cuplikan keterangan para saksi pihak Prabowo Hatta yang hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Soal 9 Juli itu ada kejadian apa? Apa karena dilaksanakan 9 Juli itu saja fakta itu, atau ada fakta lain yang terkait dengan kejadian 9 Juli? Hanya prosedur mestinya tanggal 10. Jadi kami hanya mempermasalahkan ini mendahului sebelum dijadwalkan. Ini Jakarta, Om. Oh ya. Maaf. Ya tidak seperti di Mak gitu. Apalagi yang ingin saudara terangkan? Tadi yang disampaikan oleh saudara Amir Darmanto tepatnya adalah di Desa Batur Sari. Dan Bintoro itu dengan Batur Sari jauh loh. Iya, maaf. Ya. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya. Saudara kok mau menerangkan soal di Batur Sari, orang saudara di Bintoro? Siapa yang diancamnya? Panwascam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan menyusul. Ya. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Di alamatnya tahu? Tidak tahu juga ya.
Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Oke, ya. Jadi nggak hafal alamat. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya. Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu, ya. Ajari caranya melaporkan.